Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas overview tentang peer-to-peer. Mungkin pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat percobaan koneksi antar dua komputer menggunakan paket tracer ya. Gitu. Jadi di sini kita ingin mengetahui proses komunikasi peer-to-peer ya. Diharapkan gitu dari materi ini kalian dapat memahami proses pengiriman data yang terjadi pada komputer. Kemudian kalian juga mencobakan simulasi dari proses pengiriman data tersebut. Biasanya kalau kita langsung di laboratorium itu, misalnya kalau kita di kampus, kita melakukan proses komunikasi menggunakan dua PC antar teman ya, biasanya kayak gitu. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, kita menggunakan simulator pakai tracer ya. Peer to peer kalau misalnya ini kan kemarin kalian praktikum itu mengkoneksikan dua PC ya. Nah, di sini kebetulan kita tidak memiliki server khusus ya. Berarti maksudnya baik PC 1 maupun PC 2 dia bisa bertugas sebagai server, tapi harus salah satunya ya. Jadi jika PC 2 dia sebagai server, nanti PC satunya dia sebagai klien, atau bisa dibuat sebaliknya gitu. Nah, agar data dapat berpindah dari suatu sumber ke tujuan, setiap lapisan OSI model di sumber harus berkomunikasi dengan layer rekannya di tujuan. Nah, bentuk komunikasi ini disebut dengan peer-to-peer. Setiap layer memiliki protokol untuk berkomunikasi dengan rekannya. Ketika sebuah paket ditransmisikan oleh sebuah layer, sebuah header yang terdiri dari protokol control information ya, protokol control information ditambahkan ke data yang akan dikirim. Dalam terminologi OSI, paket data atau yang dikenal dengan payload disebut dengan, nanti ada istilah PDU atau protokol data unit. Nah, selama proses ini protokol dari setiap layer saling bertukar informasi ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah enkapsulasi ya. Enkapsulasi merupakan suatu proses pada pengiriman data yang membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Enkapsulasi terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada lapisan yang lebih tinggi. Pengiriman dan penerimaan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan dimungkinkan dengan bantuan protokol jaringan. Nanti kita ditolong dengan protokol jaringan ya. Kemudian saat enkapsulasi data digunakan, datanya dienkapsulasi dengan informasi protokol pada setiap model referensi OSI. Ya, model referensi OSI ya di sini. Nah, saat host mentransmisikan data ke perangkat lain di jaringan, setiap lapisan berkomunikasi dengan lapisan tetangga di tempat tujuan. Setiap lapisan menggunakan yang disebut sebagai ya tadi, yaitu PDU untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Jadi dia menggunakan PDU untuk berkomunikasi ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini pada data yang dikirim dari lapisan aplikasi ditambahkan header dari setiap layer di bawahnya. Jadi pertama di sini ada data, ketika dia masuk ke layer berikutnya yaitu ke presentation header dan season header, dia akan presentation layer dan season layer dia akan menambahkan header di sini masing-masing. Gitu, ketika di season header dia juga akan ditambah dengan header baru gitu ya. Nah, kemudian pada lapisan transport terjadi proses memecah pesan ya.
menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan menambahkan header transport. Mungkin minggu kemarin kalian masih ingat ya, kalau di bagian transport ini proses pemecahan pesan ini disebutnya apa? Disebutnya adalah segmen. Ya, bentuk data pada layer ini kita sebut dengan segmen. Proses berikutnya adalah data transport layer akan dialirkan melalui network layer dan ditambahkan network header. Di sini ada network header ya. Tadi di sini sudah ada transport, di sini transport, kemudian di sini ada network header. Ya. Bentuk data ini disebut dengan paket. Gitu. Berikutnya, pada lapisan data link, paket dari lapisan network kembali ditambahkan header, ya. Kita tambahkan di sini ada data header. Ya. Tapi di data kalau data link header ini ada kita tambahkan juga yang namanya data link trailer, ya. Data link trailer gitu. Bentuk data ini kita sebut sebagai frame. Nah, kalau tadi di transport adalah segmen, di network adalah paket, sedangkan di data link adalah frame. Seperti itu. Kemudian ketika sampai di layar paling bawah, yaitu frame akan dikirimkan ke level lapis fisik menjadi bit-bit dan siap untuk dikirimkan ke tujuan melalui saluran transmisi. Di sini yang paling rendahnya adalah bit, ya. Jadi nanti datanya akan berupa bit, yang nanti prosesnya itu akan kita dekapsulasi, ya. Ketika data sudah dikirim, terjadilah proses dekapsulasi di sisi penerima. Dekapsulasi terjadi di sisi penerima, di mana merupakan kebalikan dari proses enkapsulasi. Jadi nanti dia prosesnya dari fisikal, kalau proses enkapsulasi dari application layer menuju fisikal, kalau dekapsulasi itu dari fisikal menuju application layer, gitu, ya. Prosesnya seperti ini kurang lebih. Nah, jadi proses enkapsulasi itu adalah proses juga bisa disebut dengan proses penambahan header dan trailer pada data link. Kalau di enkapsulasi, kita menghilangkan header dan trailer tersebut. Selanjutnya, kalau ini kemarin kan kita praktikum membuat koneksi dua jaringan. Sekarang nanti kalian cobakan, ya, sebelum kalian masuk ke praktikum selanjutnya, kalian lakukan proses PDU, ya. Di sini dengan cara memilih simple PDU. Ya, nanti bisa kalian pilih di salah satu PC, mau di PC yang 0 atau PC 1. Nanti kalian bisa lihat hasil di real time. Kalau dia saling terkoneksi, maka di sini ada notifikasi dia successful, gitu. Nah, fungsi dari peer-to-peer itu mungkin yang paling umum adalah sebagai sharing data dari satu PC ke PC yang lain. Itu mungkin sudah sangat umum, ya. Nanti bisa kalian eksplorasi lagi fungsi-fungsi yang lainnya, manfaat-manfaat yang lainnya dari peer-to-peer ini, gitu. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan dari penggunaan peer-to-peer ini. Pertama, dia mudah di setup, ya. Selanjutnya adalah biayanya murah karena dia tidak memerlukan server, ya. Selanjutnya juga dia kompleksitasnya juga rendah, ya, karena dia hanya mengkonfigurasikan antara PC 1 dan PC yang satunya lagi. Nah, digunakan hanya untuk tugas-tugas yang sederhana-sederhana saja. Kekurangannya, dia tidak tersentralisasi karena ya balik lagi dia tidak ada servernya. Selanjutnya dia memiliki keamanan yang sangat rendah dan performansinya yang rendah juga, gitu. Mungkin cukup sekian overview dari pertemuan sebelumnya tentang koneksi antar dua jaringan atau peer-to-peer, ya, di sini. Jika ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan, boleh nanti kita bahas di Google Classroom, atau mungkin nanti bisa ditanyakan
di Zoom ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.